Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru serta adik-adik mahasiswa kampus pengajar angkatan 6. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini ya, melaksanakan kegiatan yang saya ikuti di pendidikan guru penggerak ya, berbagi ilmu. Di sini tujuannya saya ingin mendiseminasi budaya positif di sekolah ini ya. Salawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan ke baginda kita, Nabi besar, Nabi alam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang memberikan jalan ya, sehingga kita umat Muslim bisa menikmati ya, indahnya Islam, nikmat Islam yang sesungguhnya ya. Kemudian untuk mengefisiensikan waktu, saya akan langsung masuk kepada materi ya, yang modul 1.4 budaya positif yang ingin saya bagi ke rekan-rekan sejawat dan adik-adik mahasiswa kampus pengajar ya. Adapun capaian khusus dari aksi nyata ini ya, yang pertama mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Kemudian yang kedua diharapkan di aksi nyata ini bisa menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke materi inti, saya ingin menyampaikan ya, menyajikan pertanyaan pemantik kepada rekan-rekan guru saya di SDN 35 Ampenan. Bapak dan Ibu guru hanya menjawab dengan setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Gimana Pak Reza? Ya, terima kasih. Kalau dari saya sendiri pribadi setuju. Pakai alasan? Silakan, lebih bagus ada alasannya. Ya, karena alasannya kalau kita hanya sekedar kata-kata di dalam kelas, ya sudah kita sering di dalam kelas, itu kurang efisien, kurang efektif. Jadi itu sebenarnya hukuman itu sebagai tindakan kelas guru yang terukur, tidak sampai melakukan fisik yang berlebihan. Terima kasih. Oke, terima kasih jawaban dari Pak Reza, kita kunci ya. Mungkin ada jawaban dari teman yang lain. Setuju atau tidak dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau saya mungkin kurang setuju ya, karena tidak selalu hukuman itu membuat anak itu jerah. Banyak yang kita lihat juga anak-anak yang berkali-kali dihukum ya diulang lagi. Oke, alhamdulillah berarti ada perbedaan pendapat ya. Mungkin kita tepuk tangan dulu biar lebih semangat ya, kita berikan aplaus. Atau mungkin ada lagi jawaban dari adik-adik mahasiswa, kira-kira kalian setuju atau enggak dengan pernyataan hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa kita?
Jawabannya hanya setuju atau tidak. Kalau ada alasan lebih bagus, tidak ada, tidak apa-apa. Baik, kalau dari saya tidak setuju, sama kayak ibu. Kadang kalau kita pukul atau gimana itu bukan untuk membuat mereka jerah gitu, nah mereka mengulangi ya sesuatu hal yang Terima kasih banyak. Sekali lagi kita berikan aplaus dulu dong. Jadi jawabannya bervariasi, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Selanjutnya yang pertanyaan pemantik kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ayo Bu Guru Varian, ada jawaban setuju atau tidak? Setuju. Kalau bisa mungkin ada alasannya kenapa setuju, kenapa enggak. Ya, pemberian hukuman dengan membaca atau membersihkan halaman, saya sih setuju karena itu masuk ke dalam jenis hukuman yang positif. Timbang kita memberikan hukuman dalam bentuk fisik seperti memukul atau menyewet. Oke, give applause untuk Bu Guru Varian Nur Fitriani. Jadi setuju ya pernyataan yang tadi ya. Selanjutnya pertanyaan pengantin yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak yang lain? Setuju, karena dengan adanya kita memberikan penghargaan atau hadiah kepada anak-anak, sehingga dia motivasi untuk belajarnya lebih tinggi lagi dan lebih semangat. Oke, kita berikan give applause ya. Oke, terima kasih banyak. Kita kunci semua jawaban yang tadi ya. Jawabannya bervariasi. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan alasannya masing-masing ya. Untuk menjawab pertanyaan tadi dan jawaban dari Bapak dan Ibu Guru, benar atau enggaknya kita lihat di materi yang ini ya. Materi yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang pertama, perubahan paradigma ya. Ini kegiatan untuk Bapak dan Ibu Guru, rekan-rekan saya dan adik-adik mahasiswa ya. Ini kegiatan kepalan tangan. Ini diminta berpasangan ya. Ada A dan B. A, Anda, dan yang bertindak sebagai B, teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kemudian B, bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Coba sekarang saya minta berpasangan mungkin ya. Kira-kira yang digenggam itu ya, ada sesuatu yang sangat berharga bagi yang menggenggam ya. Jadi kira-kira temannya yang si B yang berusaha untuk membuka kepalan tangan Anda itu berhasil apa enggak ya? Gimana? Bisa? Ayo gimana caranya supaya bisa? Dengan rayuan, dengan bujuk, atau dengan mengancam, dengan cara apa saja sudah supaya bisa dia melepas genggamannya. Kepalan
tangannya itu berharga sekali isi yang di dalam tangannya itu ya. Ada yang berisi cincin. Oh, berarti ini barang berharga sekali ya. Ada uang. Coba berpasangan sama Pak Reja. Silakan Pak Reja. Berusaha tarik dia tangannya. Ayo. Bebas usahanya. Bebas dengan bujuk rayu apapun yang penting diterima sama lawan. Bebas nih. Silakan. Tapi apa tadi yang isinya? Memang tisu. Uang dia. Oh, uang. Berarti Pak Reza berhasil dia. Oh. Berarti Pak Reza berhasil ya. Sebenarnya itu tergantung dari individu kita masing-masing ya. Kita rela enggak yang berharga yang kita genggam ini diambil sama orang ya? Ya? Alasannya gimana? Rela apa enggak diambil barang berharga yang di kepalan tangannya? Tidak, karena namanya juga barang berharga, tidak, ya pasti penting untuk kita. Oh gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong ya. Jadi ya, di sini bisa kita tarik kesimpulan ya. Dari kegiatan kepalan tangan ini tergantung individu masing-masing. Karena yang digenggam itu adalah barang berharga. Jadi motivasi dalam diri itu yang mengontrol ya. Yang mengontrol adalah diri kita sendiri ya. Jadi orang lain biar memaksa gimana pun caranya, kalau kita tidak mau milik kita harga barang yang kita pegang ya, yang berharga itu diambil orang lain, otomatis kita akan mempertahankannya ya. Kembali lagi itu tergantung dari pribadi kita masing-masing. Yang jelas yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol apa yang ada di pikiran kita, yang ingin kita lakukan. Jadi pengaruh luar tidak akan bisa ya, tergantung dari diri kita sendiri. Makasih. Nah, kemudian selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan ini ada ilusi kontrol. Artinya keinginan. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Ya, keinginan guru ingin mengontrol murid. Kira-kira kita seorang guru mampu nggak kita mengontrol siswa kita? Pasti anak-anak, walaupun bisa kita kontrol, ya ada anak-anak yang memang ini tergantung dari faktor dari dalam dirinya dan pengaruh dari luar. Kalau pengaruh dari dalam itu faktor intrinsik ya, itu benar-benar kesadaran dalam diri siswa kita. Kemudian faktor dari luar atau eksternal itu ada faktor pendukung yang ingin dicapai sama anak-anak. Seperti dia ingin pujian, ingin dihargai, ingin dapat hadiah, itu adalah faktor eksternal ya. Jadi yang utama sekali kalau sekarang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu yang untuk jangka panjang bagi anak-anak yang baik adalah faktor intrinsik. Jadi kesadaran dalam diri siswa sendiri. Mereka ingin belajar itu karena mereka merasa perlu, merasa penting untuk ilmu yang didapatkan dari gurunya. Bukan karena faktor luar, karena ingin pujian, ingin penghargaan berupa hadiah, ingin dapat ranking, ingin diakui, ingin dihargai. Itu adalah faktor eksternal. Tapi biasanya faktor eksternal ini hanya jangka pendek ya. Jangka panjang, di saat mereka bosan mereka akan lepas. Di saat gurunya tidak memuji dan tidak mengasih hadiah penghargaan, itu mereka akan bosan sendirinya, dia akan melepas. Jadi tidak ada kesadaran dalam diri anak-anak. Jadi untuk sekarang ya, kita lebih bagusnya kita bagaimana ya? Kita seorang guru memotivasi siswa itu agar faktor intrinsiknya ya muncul dalam diri masing-masing siswa ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
ilusi ya, keinginan kita memberikan kritik dan membuat siswa kita itu merasa bersalah, apakah itu dapat menguatkan karakter siswa kita, terutama karakter baik yang ada pada siswa? Ayo, ada adik-adik yang bisa menjelaskan sedikit? Kira-kira kalian setuju enggak dengan ada seorang guru ya berkeinginan dia mengkritik siswanya, tujuannya ingin membuat siswanya merasa bersalah dan lebih menguatkan karakter yang ada pada dirinya. Kira-kira benar enggak yang Kalau dari saya itu tidak setuju. Mungkin daripada mengkritik lebih baik memberi saran. Contohnya itu seperti jangan gini atau lebih baik seperti ini. Oke, give applause ya. Terima kasih adik ya. Ya, karena memang ya karakter itu kan dari dalam diri anak-anak ya. Jadi kalau kita memberikan kritik dan membuat anak-anak itu merasa bersalah ya. Jadi memori jangka panjangnya juga itu ada nanti istilahnya mereka ada merasa sakit hati dan itu yang akan mereka ingat-ingat terus nantinya. Jadi mungkin lebih baik kita memang sekarang kita kayak membimbing, jangan kita sampai membuat anak-anak itu merasa bersalah sekali walaupun mereka sudah membuat kesalahan, tapi kita seorang guru berusaha sebisa mungkin agar merubah karakter yang tidak baik pada anak-anak itu menjadi baik dengan tidak membuat anak-anak itu merasa bersalah sekali ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi keinginan kita seorang guru memberikan penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Setuju atau tidak ini? Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa keinginan kita seorang guru ya, karena kita merasa kita guru, kemudian kita ada hak kepada anak-anak untuk memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh siswa kita. Apakah itu tepat atau tidak? Tidak ya. Nah, sekarang siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol ini ya? Teori kontrol pilihan di sini kita berusaha memahami pandangan orang ya, orang lain tentang dunia. Nah, di sini ya stimulus responnya nanti kira-kira siapa nanti yang memegang kontrol di sini ya. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku yang dikerjakan ada tujuan yang ingin kita capai. Benar atau enggak? Benar. Jadi ada keinginan, memang ada tujuan ya. Kemudian biasanya ya biasanya anak-anak yang berperilaku ya atau melakukan tindakan yang kayak tadi, mereka belajar untuk mengejar nilai angka-angka supaya gurunya memberikan penghargaan atau hadiah. Jadi itu masuk kepada motivasi yang eksternal ya. Kalau siswa yang merasa keperluan, kepentingan dia untuk belajar itu untuk dirinya ke depan supaya dia bisa menjadi orang yang lebih baik, itu motivasi intrinsik dari siswa itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sepakat? Setuju? Ya, setuju sekali ya, karena tadi di teori kontrol ya, yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak akan bisa mengontrol diri kita ya, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol.
Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sama seperti yang tadi ya. Orang lain jelas kita tidak bisa mengontrol ya. Kita hanya bisa mengontrol diri kita. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita bekerja sama, berkolaborasi itu akan menciptakan pilihan-pilihan baru yang akan menguntungkan untuk diri kita ya. Kemudian model berpikir menang-menang ini juga ada yang berpendapat setuju dan ada yang berpendapat tidak, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai ya. Kemudian yang kedua, disiplin positif ya. Disiplin positif ini dikemukakan oleh Dr. Lilian Glanzels, teori kontrol, teori pilihan ya. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kemudian di sini ya, seperti tadi yang dicontohkan di ilustrasi yang kepalan tangan ya, yang dilakukan secara berpasangan ya, ada makna disiplin di situ juga ya. Motivasi itu motivasi dalam diri yang terutama sekali yang muncul ya, karena kita tidak akan membuka kepalan tangan itu karena ada dorongan dari dalam diri kita, karena kita merasa itu adalah barang berharga ya, yang milik kita yang harus kita jaga. Kemudian untuk makna disiplinnya, belajar kontrol dari dalam diri ya, dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, yang kita yakini ya. Karena ada sesuatu yang kita yakini, yang kita hargai, makanya kita tidak akan membuka kepalan tangan itu. Kemudian teori kontrol yang selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Sesuai dengan teori motivasi ya, tadi ada istilahnya yang motivasi eksternal ya. Ini yang pertama, untuk menghindari hukuman. Nah, untuk menghindari hukuman ini otomatis ya, dari teori motivasi ini masuknya motivasi intrinsik atau eksternal. Ingin menghindari hukuman. Jadi contoh kita melakukan disiplin di sekolah, kita datang ke sekolah terutama anak-anak ya, mereka datang terlambat untuk menghindari hukuman. Berarti itu motivasi intrinsik atau eksternal. Eksternal ya, oke, give applause ya. Kenapa dikatakan itu motivasi eksternal? Karena itu tidak datang dari dalam dirinya. Kalau datang dari dalam dirinya secara intrinsik, dia merasa perlu, dia datang ke sekolah takut nanti materi yang didapatkan itu terlambat dia. Ada yang kurang yang didapatkan dari hasil penjelasan gurunya, mungkinnya seperti itu. Itu masuk ke motivasi eksternal ya. Kemudian yang kedua, ingin mendapatkan imbalan. Teori kontrol yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ini berarti siswa ini masuk ke motivasi intrinsik atau eksternal di sini. Eksternal ya. Jadi mendapatkan imbalan kayak ingin dihargai, ingin dapat hadiah, itu faktor eksternal ya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Faktor intrinsik atau eksternal di sana. Intrinsik, ya betul sekali ya. Di sana faktor intrinsik ya. Dia melakukan sesuatu itu karena untuk dirinya, bukan
untuk orang lain atau mendapatkan penghargaan, imbalan atau dari siapapun istilahnya ya. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan universal ya. Ya jelas ya. Nilai-nilai kebajikan universalnya ada pada yang poin ketiga ya. Jadi dia melakukannya untuk menghargai dirinya sendiri. Kemudian teori yang ketiga, model berpikir menang-menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol untuk mengetahui seperti apa model berpikir menang-menang di sini ya. Yang pertama, posisi kontrol ya. Kita seorang guru ya, ada 5 posisi kontrol yang kita mainkan. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Kira-kira Bapak dan Ibu guru ya, rekan-rekan sejawat saya dan adik-adik calon guru ya, yang adik-adik mahasiswa kampus mengajar. Nah, dari kelima posisi kontrol ini yang sudah kita lakoni, kira-kira posisi kontrol yang keberapa? Yang 1, 2, 3, 4 atau 5. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. 4, pemantau. Dan 5 sebagai manajer. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Yang ketiga sebagai teman. Ya, ketiga itu sebagai teman mungkin lebih ke kelas tinggi, karena kelas tinggi tidak bisa kita hukum, dia bisa melawan kelas tinggi karena dia merasa sudah besar. Kita tidak bisa memposisikan dia seperti anak kecil yang terus kita hukum. Kalau kelas 1 tidak bisa juga dipakai. Kalau misalnya kita mau menghukum kelas 1 tidak efektif. Lebih baik kita pakai dengan cara apa namanya, memberi motivasi atau kayak tadi memberikan apa ya, sanjungan seperti itu. Kemudian yang keempat, pemantau, termasuk juga untuk kelas tinggi. Kelas rendah juga itu untuk kelas 1 sampai kelas 6 bisa dipakai. Karena kita memang harus melakukan itu untuk siswa, supaya siswa bisa kita betul-betul kontrol. Kalau kita misalnya terlalu kayak sering kita ninggalin kelas atau apa, itu nggak bisa kita kontrol dan anak-anak bisa sudah menyerah dulu. Give applause. Oke, terima kasih Bu Asmiati. Ya, benar sekali ya. Kita sebagai guru minimal kita ya berada pada posisi yang ketiga sebagai teman. Kemudian posisi yang keempat sebagai pemantau, dan yang lebih bagus adalah sebagai manajer. Dan sebisa mungkin kita sebagai Bapak dan Ibu guru ya, jangan berada pada posisi yang pertama dan kedua ya. Karena seperti tadi ya, kita kalau berada pada posisi yang pertama sebagai penghukum dan posisi yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah ya, anak-anak memori jangka panjangnya ya, yang kita khawatirkan itu akan diingat terus kenangan mereka pernah dihukum oleh guru ini ya. Jadi kesannya kita sebagai guru itu sangat kejam sekali ya. Nah, selain dari itu juga ya, posisi penghukum di sini ya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pendidikan sekarang yang dilulukan ya, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Kita kepada anak itu jangan terlalu banyak menuntut, tapi kita memberikan bimbingan, kita menuntun. Anak-anak melakukan kesalahan itu hal yang wajar. Jadi sebagai guru sebisa mungkin tugas kita hanya menuntun, membimbing, hindari sebagai penghukum ya. Nah, di sini juga nanti ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya.
kita sudah memberikan aturan, ya, aturan yang sudah disepakati itu bukan lagi aturan, bukan lagi hukuman, ya. Hukuman itu adalah dilakukan secara tiba-tiba, tidak ada kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi itu dinamakan hukuman. Tapi kalau sudah guru dan siswa melakukan kesepakatan ya di kelas, kalau kita melakukan pelanggaran ini, kemudian nanti ada konsekuensi yang akan didapat. Berarti itu bukan lagi dinamakan hukuman, tapi konsekuensi. Ya. Nah, selanjutnya yang di sini yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia ini, ya, yang pertama bertahan hidup, kemudian kedua penguasaan, ketiga kasih sayang dan rasa diterima, keempat kesenangan, dan kelima kebebasan. Ya, jadi kadang anak-anak ya melakukan penyimpangan ya atau perilaku yang di luar aturan, biasanya mereka tidak memenuhi kebutuhan, salah satu kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Misalnya mungkin ya ada siswa kita yang sering mengganggu temannya, yang merampas makanan temannya. Bisa jadi mungkin ya itu dorongan karena dia memang selain dari izin mereka tidak punya uang belanja ya, namanya anak-anak SD ya. Itu dianggap hal yang wajar. Tapi memang anak-anak karena merasa dan responnya yang secara refleks akan melakukan penyimpangan yang seperti itu. Ya, jadi sebisa mungkin kita sebagai guru menghindari yang namanya hukuman, tapi lebih ke membimbing anak-anak supaya yang dari karakter yang tidak baik menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian apakah manfaat disiplin ya? Karena tujuannya di sini kita ya ingin mendisiplinkan anak ya. Berasal dari bahasa Latin disiplin ya, yang artinya belajar ya. Jadi disiplin itu artinya belajar. Kita membelajarkan anak ya. Kemudian makna asal ya dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai ya. Kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Jadi kadang memang ya tanpa kita sadari kita melakukan sebuah disiplin ya, kita ingin melaksanakan kegiatan apapun itu ya dalam bentuk yang disiplin. Kadang kita terkesan ingin mendapatkan kepatuhan ya, padahal ya yang harusnya ya kita yakini dan kita merasa apa yang kita lakukan itu ya, kita melakoni hidup kita dengan cara yang disiplin, itu tujuannya untuk diri kita sendiri. Tujuannya mulia, kita mendisiplinkan diri kita ya. Karena kalau memang sudah dari awal kita berusaha untuk mendisiplinkan diri, otomatis ya kedepannya apapun yang akan kita lakukan, yang kita lakoni dengan sendirinya akan terarah. Tujuan kita akan mengalir dengan sendirinya dan artinya fokus ke depannya. Ya. Kalau kita tidak disiplin, ya, otomatis kegiatan itu tidak akan lancar, berjalan sesuai dengan yang direncanakan, yang diinginkan, karena ada terkesan malas juga tentu di sana. Nah, sekarang ada tindakan guru yang biasa ya, sepertinya ini saya juga pernah kayaknya ini melakukannya. Ini hukuman ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sebelum saya
lanjut ke tindakan guru yang ada di tabel ini, ada yang tahu mungkin sebelum masuk kepada contoh ini, apa sih beda hukuman dan konsekuensi itu? Silakan. Baik, sepengetahuan saya, baik, hukuman itu adalah sesuatu yang diberikan apabila kita melanggar sesuatu yang bersifatnya tertulis ataupun sudah disepakati sejak awal. Sementara konsekuensi itu adalah sejenis apa yang otomatis kita terima tanpa perlu kita menunggu hukuman. Biasanya seperti itu sih. Hukuman itu juga bisa berlaku, bisa tidak. Sementara konsekuensi itu biasanya pasti berlaku. Itu aja sih. Oke, terima kasih Pak Guru Raden Septiaji ya. Kita kunci jawabannya ya. Sebenarnya ada penjelasan di sini, penjelasan lebih lanjutnya. Cuman saya lebih ke intinya ya. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu ya, kita memberikan hukuman yang langsung, yang tanpa disepakati antara kedua belah pihak. Misalnya kita kepada anak-anak ya, kita tidak memberitahukan anak-anak sudah melakukan kesalahan. Hari sebelumnya kita tidak menjelaskan ke anak-anak kalau kalian melanggar aturan ya, kalian akan dapat hukuman seperti ya pada saat jam olahraga ya. Pada saat jam olahraga anak-anak telat ke lapangan ya. Kemudian Pak Guru olahraganya memberikan sanksi ya, disuruh lari putar lapangan 2 kali. Tapi sebelumnya, sebelum memberikan kode yang seperti itu, sebelum menyuruh siswanya untuk lari putar lapangan sebanyak 2 putaran, hari sebelumnya mereka sudah sepakati ya, Pak Guru olahraga tadi dan bersama siswanya membuat kesepakatan besok kalau kalian telat ya, udah jam olahraga, di bel waktu olahraga kalian belum ke lapangan 15 menit, Pak Guru tunggu ya. Kemudian kalian belum hadir di lapangan, ada yang harus kalian lakukan atau yang harus kalian ikuti aturannya. Kalian harus lari putar lapangan 2 putaran. Nah, itu adalah kesepakatan. Berarti Pak Guru olahraga ini sudah membuat kesepakatan sebelumnya. Nah, hari berikutnya di saat siswanya melakukan pelanggaran tadi ya, di luar kesepakatan ya, Pak Guru olahraga tadi sudah bukan lagi dia memberikan hukuman, tapi ya memberikan konsekuensi kepada siswanya karena telah berperilaku atau bertindak di luar aturan. Berarti Pak Guru tadi memberikan hukuman atau dia memberikan konsekuensi dari perilaku yang telah dilanggar oleh siswanya. Konsekuensi ya, karena sudah dibuat kesepakatan sebelumnya. Kalau tidak dibuat kesepakatan, otomatis itu dinamakan hukuman ya. Itu salah satu contohnya. Banyak contoh-contoh yang lain. Jadi intinya hukuman itu yang dilakukan secara tiba-tiba ya, yang dilakukan oleh sebelah pihak, tidak melalui kesepakatan awal. Nah, kalau konsekuensi itu dilalui dengan kesepakatan dulu ya, antara kedua belah pihak seperti guru dan murid. Nah, sekarang tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku yang kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah ya. Jadi siswa disuruh mencatat di buku tulisnya saya tidak akan terlambat lagi. Nah, dikasih ini hukuman atau konsekuensi yang dilakukan oleh guru ini. Hukuman
Oke, kita kunci hukuman ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, sudah dijelaskan konsekuensi itu ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan kalau hukuman itu secara tiba-tiba langsung gitu. Kemudian, oke kita kunci ya. Pertanyaan yang kedua itu hukuman jawabannya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Karena kan tadi dia bilang tidak menggunakan masker, pasti sebelumnya sudah ada kesepakatan semua siswa harus menggunakan masker. Oke, kita kunci konsekuensi ya. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja ya. Di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi pada saat belajar. Kalau hukuman itu lebih ke fisik, ya. Fisik lebih ke fisik, maksudnya tidak hanya pada kita harus memukul pakai penggaris apa, tapi kita menyentuh badan siswa aja udah fisik itu larinya. Konsekuensi atau hukuman? Kita menjewer siswa itu hukuman fisik. Hukuman. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Oke, kita kunci ya konsekuensi. Kemudian selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi guru olahraga ini. Konsekuensi. Oke, sekarang kita lihat. Mencatat 100 kali di dalam buku ya dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah sebuah hukuman ya, hukuman. Tapi tadi kembali lagi, kalau kita sudah membuat kesepakatan di dalam kelas, itu tidak dinamakan hukuman, tetapi sudah menjadi konsekuensi dari aturan yang dilanggar ya. Jadi sebisa mungkin kita buat kesepakatan di kelas agar anak-anak itu tahu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, benar sekali tadi hukuman. Kemudian ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Bu Varian, ini sebuah hukuman. Nah, kembali lagi tadi karena ini dari bahasanya tidak menjelaskan ada kesepakatan apa enggak dari awal ya. Kita berpikir secara logika aja Bu Guru, karena kan tidak mungkin anak-anak tiba-tiba memakai masker tanpa diminta untuk memakai masker sebelumnya. Kita ukur. Oke, kalau dulu waktu corona itu harus ya, tapi sekarang mungkin tidak ada diilustrasikan ya. Kalau ada diilustrasikan, ada kesepakatan di awal mungkin masuk ke konsekuensi ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensinya ya. Kemudian membersihkan tumpahan air dari di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Jadi itu yang harus dilakukan. Artinya di sini siswa diajari untuk bertanggung jawab apa yang telah dilakukan ya, bukan lagi hukuman ya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah
karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu bentuk hukuman. Ya. Jadi kalau kita guru mungkin siswa ada alasannya ya. Kita perlu menanyakan kenapa, alasannya apa sehingga tidak memakai sepatu warna hitam. Jadi tidak bisa kita langsung memberikan hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena ini untuk pelajaran PJOK, jadi otomatis gurunya sudah membuat kesepakatan ya. Kalau tidak dijelaskan untuk pelajaran PJOK mungkin itu akan lari ke hukuman ya. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi karena sudah disepakati bersama ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Ini untuk jangka panjangnya ya. Kalau kita sering memberikan hukuman ya, anak-anak akan benci dengan apa yang pernah dialaminya itu. Kalau dia melanggar aturan, dia akan benci dengan aturan kedisiplinan untuk jangka panjang. Kemudian konsekuensinya ini anak mungkin akan lebih menghargai disiplin ya. Materi yang ketiga, motivasi perilaku manusia ya. Nah, sebelumnya juga sudah dijelaskan ini ya, ada sedikit-sedikit tadi materinya, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, kalau kita sudah berpikiran seperti itu, otomatis yang muncul adalah bukan lagi motivasi intrinsik, tapi itu adalah eksternal dari luar ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ya. Mendapatkan imbalan dari orang lain atau intuisi ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi itu juga termasuk motivasi dari luar, eksternal ya. Kemudian terakhir ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa saya apabila saya melakukan hal yang ini seperti itu. Jadi itu adalah motivasi dari dalam diri sendiri ya, atau motivasi intrinsik. Kebutuhan dasar ya. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini ya. Yang pertama bertahan hidup, kedua kasih sayang ya, dan diterima, 3 penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan ya. Jadi anak-anak seperti yang tadi saya jelaskan, anak-anak banyak melakukan penyimpangan atau yang melanggar aturan, itu biasanya anak-anak itu kurang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti mungkin kurang kasih sayang dari orang tuanya. Jadi di sekolah dia melampiaskan semua yang tidak didapatkan di rumahnya ya. Nah, kemudian di sini ada restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita guru ya sudah biasa berhadapan dengan anak-anak yang bermasalah ya. Jadi kita sebisa mungkin ya menghindari memberikan hukuman atau membuat anak-anak merasa bersalah. Jadi kita akan lakukan ya, ada tahapan yang namanya segitiga restitusi di sini ya. Nah, sebelum melakukan segitiga restitusi, di dalam kelas kita membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Nah, kesepakatan kelas ini ya berupa kita buat peraturan ya. Nah, dari peraturan itu yang akan jadi keyakinan kelas kita, keyakinan kelas masing-masing ya. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang kedua, ini contoh peraturan yang harus kita buat. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain.
Ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keempat, dilarang melakukan kekerasan. Kelima, dilarang menggunakan narkoba. Keenam, bergantian atau menunggu giliran. Nah, selanjutnya menggunakan masker, karena sekarang udah tidak ada virus corona, mungkin udah bebas ya, tidak ada yang menggunakan masker. Jadi tapi memang tujuannya itu untuk kesehatan dan keselamatan selama masa pandemi kemarin. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keyakinan kelasnya ya. Yang pertama tadi, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita mengajarkan tanggung jawab kepada siswa. Ya, dilarang mengganggu orang lain, itu tujuannya untuk menghormati sesama temannya ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, itu untuk berkomitmen. Kita membuat komitmen untuk mendisiplinkan diri ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, narkoba, dan dilarang menggunakan narkoba, itu jelas untuk kesehatan ya, kemudian keselamatan ya. Kemudian bergantian dan atau menunggu giliran, ini tujuannya ya membuat keyakinan kelas untuk saling menghargai orang lain atau berusaha bersikap sabar. Nah, ini contoh penerapan yang sudah saya lakukan di kelas ya. Contoh membuat keyakinan kelas ya. Ini contoh video yang sudah saya terapkan di kelas ya. Saya membuat kesepakatan di kelas ya, keyakinan kelas anak-anak. Jadi kalau ada yang melanggar ya, jadi ada konsekuensinya yang akan mereka dapatkan. Bukan lagi saya memberikan hukuman, tetapi konsekuensi ya. Hari ini rencana kita akan melakukan membuat kesepakatan kelas kita untuk kelas 5B ya. Ya. Dan depannya juga seperti hari ini ya. Sesuai dengan kesepakatan kita hari sebelumnya, hari ini rencana kita akan melakukan membuat kesepakatan kelas kita untuk kelas 5B ya. Ya. Sekarang ditulis. Yang sudah silakan anda tangan yang sudah saya belajar ya. Oke, mulai dari Zila, silakan maju. Tempelkan di sini. Ayo silakan yang sudah silakan. Ya, ayo. Maju yang sudah. Ayo silakan maju ya. Nanti kalau sudah kita buat, nanti guru bacakan supaya kalian semua bisa buat ya pendapat dari teman-teman yang akan membuat kesepakatan bersama. Tiket kelas dilakukan lebih awal ya, karena memang sudah ada jadwal tiket, jadi tiga jadwal tiket itu yang dilaksanakan ya, yang dijalankan. Kemudian sama siswa harus hadir di kelas tepat waktu. Ingat ya, ini karena sudah menjadi kesepakatan, kalau sudah mulai masuk, jadi semua dengan kesadaran masing-masing, kesadaran diri langsung menuju kelas ya. Tidak perlu lagi saling dilihatkan harus dipanggil lagi sama guru ya, tidak perlu ya. Nah, nanti yang namanya sudah menjadi aturan atau kesepakatan ya, kalau seumpama ada yang melanggar, mungkin nanti yang jadi kesepakatan ini mungkin ada konsekuensi yang didapat ya, seperti mungkin nanti langsung kita sepakati deh ya. Kalau ada yang melanggar, mungkin kita buat ini aturan ya, yang melanggar kesepakatan kita suruh apa kira-kira ya?
Jadi setelah kita buat kesepakatan, anak-anak yang buat sendiri tadi ya, kemudian kita guru membacakan supaya semua tahu apa yang menjadi aturan di kelas itu dan menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas yang di kelas ya. Nah, selanjutnya di sini kesepakatan kelas ya sudah kita buat, kemudian kita tempelkan di dinding ya, di majalah dinding ya, majalah dinding kelasnya, agar semua siswa mengingat apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama yang menjadi keyakinan kelas. Karena kalau sudah keyakinan kesepakatan kelas itu dilaksanakan konsisten untuk dilaksanakan tiap harinya, otomatis itu dengan sendirinya budaya positif bisa diterapkan di kelas ya. Mudah-mudahan nanti setelah itu dilaksanakan di kelas dan bisa konsisten, dan diharapkan nanti di luar kelas juga mereka dengan sendirinya termotivasi dalam dirinya untuk melakukan budaya positif ya. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini dilakukan ya, ini kepada siswa yang melanggar ya aturan atau kesepakatan kelas tadi ya, dengan 3 tahap ya. Yang pertama, menstabilkan identitas anak ya. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelasnya. Menanyakan keyakinan kelas ini ya, artinya kita di sini memberikan keyakinan lagi, mengingatkan tentang apa yang sudah disepakati yang menjadi keyakinan kelas itu. Apa alasannya mereka melanggar aturan ya, atau menyimpang dari kesepakatan kelas itu di tahap yang terakhir ya. Seperti ini ya, siswa di kelas saya ya, siswa yang bernama Sabil ya, dia marah kepada temannya ya, kepada temannya yang bernama Putri, gara-gara dia sering dicontek pekerjaannya. Dia tidak terima, kemudian dia menggebrak mejanya. Nah, di situ terjadi keributan di kelas, dan kita sebagai guru ya melakukan tahapan yang bernama segitiga restitusi ini ya. Kita tidak memberikan hukuman ya, tapi kita mengingatkan lagi tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat, yang disepakati bersama ya. Jadi nanti ada konsekuensi yang didapat karena telah melanggar aturan yang telah disepakati bersama. Nah, ini contoh video yang sudah saya terapkan. Ini menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan di sini Sabil telah melanggar kesepakatan kelas ya, karena dia tidak menghargai temannya. Ya, walaupun tadi memang Putri bersalah ya, tetapi yang dilakukan oleh Sabil juga, dia sudah melanggar kesepakatan kelas karena dia tidak bisa menghargai temannya. Karena ada cara lain yang harus dia lakukan, tidak langsung marah-marah dan menggebrak meja ya. Ini tahapan validasi tindakan ya. Jadi kita memberikan validasi tindakan kepada Sabil ya. Sebagai manusia memang wajar dia melakukan seperti itu, wajar dia marah ya. Ya, cuman tetap kita akan
menanyakan alasannya apa. Ya, pada ini tahapan validasi tindakan yang dilakukan oleh siswanya. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Dan kamu menjadi orang yang seperti apa kalau sudah melakukan itu? Mungkin seperti itu yang bisa kita lakukan ya pada segitiga restitusi ini ya, kita menangani anak-anak yang melakukan kesalahan atau yang menyimpang dari kesepakatan atau keyakinan kelas ya, dengan melakukan segitiga restitusi ini. Tujuannya agar anak-anak lebih menghargai sesama ya, jadi tidak merasa dirinya dihukum, tapi lebih kita memberikan konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan, yang telah mereka langgar, yang telah mereka lakukan di luar dari kesepakatan atau keyakinan kelasnya. Mungkin demikian yang bisa saya share ilmu kepada rekan-rekan guru ya. Mohon maaf atas waktu yang sudah saya sita ya, sudah sampai 1,5 jam ya. Terima kasih banyak. Kemudian mudah-mudahan kalau ada ilmu yang bermanfaat, kita sama-sama belajar untuk menerapkannya di dalam kelas untuk kemajuan, untuk peningkatan karakter baik anak-anak, terutama pada budaya positif, disiplinnya juga. Dan kalau ada kata yang salah dari saya, secara langsung saya mohon maaf ya atas kurang lebih yang dalam penyampaian saya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.